keluarga istimewa, kembali lagi bersama dengan saya Wijil Ramadhani. Dan hari ini saya sudah berada di Kompleks Kauman ya, di Masjid Gede Kauman. Kabarnya di sini dikenal dengan potensi wisata religinya. Akan seperti apa perjalanan saya? Ikutin saya terus, warga istimewa. Assalamualaikum Pak Afan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Luar biasa loh, saya tadi datang, Pak Afan udah datang, bahkan sedang memantau kondisi di area Masjid Kauman ini. Yeah. Ternyata juga saya lihat banyak banget anak-anak yang juga bersuka cita olahraga main di sini ya Pak ya? Betul. Di sini memang ini anak-anak ini memang pada sekolah di sini. Ada beberapa sekolah di sini. Memang terus kegiatannya ya di luar sini kalau pas waktu istirahat atau pulang sekolah. Oh gitu. Nah ini juga boleh diceritakan sekaligus saya juga pengen tahu lebih banyak. Sebenarnya potensi apa sih yang ada di kampung wisata religi Kauman ini? Kauman ini adalah salah satu kampung religi di Yogyakarta ya. Di sini ada beberapa hal, beberapa tempat memang yang menjadi tolak ukur untuk agama Islam, Mbak. Salah satunya adalah namanya Langgar Kidul. Langgar Kidul ini biasa disebut juga Langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu memang zaman waktu dulu tuh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memakai langgar tersebut itu untuk ya beribadah, keluarga, mengajar ngaji, masyarakat sekitar, juga menjadi tolak ukur untuk ini perubahan kiblatnya Indonesia. Setelah beliau balik dari haji dan akhirnya menentukan kiblatnya ini keliru kita selama ini ternyata seperti itu. Oke. Terus ada lagi monumen Syuhada Fisabilillah namanya. Itu untuk mengenang dulu para pejuang, ada 24 pejuang zaman revolusi dulu untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita dulunya di sini. Oh gitu. Dan juga banyak sekali kalau setiap saya lewat itu wisatawan juga banyak yang datang ke sini ya Pak ya? Banyak sekali karena memang ada salah satunya ada Masjid Kauman ini. Iya. Masjid Kauman ini adalah 5 masjid keraton, 5 masjid Yogyakarta. Salah satunya ada di Kauman ini, Wow. Masjid Agung Kauman namanya. Oke, dan juga yang menarik adalah selain Masjid Kauman ini menjadi bagian dari sejarah, kemudian juga masih aktif untuk digunakan oleh pihak keraton, tapi masyarakat umum juga bisa untuk turut sholat di sini, menggunakan fasilitas di sini ya Pak ya? Betul, untuk kegiatan keraton semua juga ada di sini juga umum juga ada di sini juga. Oke, jadi memang utamanya ini menjadi potensi wisata religi ya. Betul. Di wilayah Kauman begitu. Betul. Nah, Pak Afan sendiri sebagai Dewan dengan Dapil yang ada di Kauman mungkin melihat potensi yang ada di sini bagaimana peranannya? Jadi DPRD bisa mengajukan suatu rancangan peraturan daerah untuk memperkuat landasan hukum terkait pelestarian budaya lokalnya. Begitu. Jadi yang ada di sini itu juga perlu ada regulasinya supaya tetap aman sampai nanti anak cucu kita juga bisa menikmatinya ya Pak ya. Betul sekali. Oh begitu. Jadi karena memang bukan hanya tugas dewan saja tapi ya Pak ya, masyarakat juga perlu untuk semuanya menjaga. berperan. Semuanya harus berperan aktif menjaganya, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau begitu kedepannya sendiri dari anggota Dewan melihat potensi yang luar biasa, kemudian juga peranan-peranannya, program-program yang akan dilakukan, kedepannya akan seperti apa? Jadi nanti, kira-kira nanti ke depan kita akan kerjasama dengan warga, bagaimana caranya nanti peningkatan ekonomi warga di bidang UMKM di sekitar sini. Nanti kami akan juga bekerja sama dengan OPD terkait, Mbak. Bagaimana caranya nanti kita mengembangkan potensi-potensi yang di kampung sini. Nanti juga bisa kami nanti bekerja sama dengan media-media terkait juga. Bagaimana caranya di sini akan lebih berkembang untuk kemanfaatan warga sekitar. Baik, jadi bisa ada fasilitasi, pendampingan, seperti itu ya Pak ya? Itu pasti kalau itu. Oke, karena memang potensinya begitu luar biasa. Sayang banget nih kalau nggak kita manfaatkan untuk generasi yang selanjutnya gitu. Baik, luar biasa. Pak Afan, ini saya kan
pengen banget muter-muter di sini. Oke. Jadi izin boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Lihat-lihat lebih lanjut. Boleh. Boleh. Kalau Boleh, gitu. nanti akan ada yang nemenin nanti. Oke. Salah satunya nanti namanya Pak Sugeng nanti. Oh gitu. Itu ketua kampungnya di sini, nanti akan nemenin mbaknya nanti muter-muter Oke, di sini ya. Siap. Kalau gitu kita boleh Pak jalan-jalan ke sana ya Pak? Boleh, boleh. Mari silahkan. Oke, yuk. Pak Gatot. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya tadi jalan-jalan Pak Gatot. Boleh nggak sih saya diajak jalan-jalan di Masjid Gede Kauman? Oh, sangat boleh. Nah, nanti banyak yang bisa kita pelajari dari Masjid Gede dan Kampung Kauman ini. Wow, jadi ada banyak potensinya. Nanti Ada potensi, mohon ya. dijelaskan boleh? Oh ya, nanti ada potensi misalnya religius di sini karena wisata religi, Ya. edukasi, Ya. kemudian dan sejarah. Oke, kalau gitu kita langsung aja Langsung jalan-jalan. masuk aja. Monggo. Nah Pak Gatot, ini yang pertama saya mau diajak kemana dulu nih? Ini kita mau melihat monumen Syuhada Sabilillah Kauman. Jadi anak-anak muda Kauman yang dulu ikut menjadi gerilyawan pada saat perang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 sampai 49. Oh, jadi memang pada saat itu mungkin banyak SDM diperlukan ya Pak saat Iya. perang itu? Karena memang waktu itu tentara belum cukup banyak jumlahnya. Mm-mm. Sehingga Jenderal Sudirman waktu itu minta pemuda-pemuda yang masih sehat untuk ikut membantu TNI dalam perang kemerdekaan itu. Itu apakah kemudian perangnya di area Kauman atau dikirim kemana? Ya tidak, dulu itu ada yang meninggal di Semarang, ada yang meninggal di Noto, ada yang di Magelang, ya berbagai tempat yang memang waktu itu oleh Jenderal Sudirman disebarkan gerilyawan-gerilyawan itu. Oh ini ya Pak ya, Ya ini. para syuhada fisabilillah Kauman Darussalam. Nah Pak, ini kalau kita lihat monumennya cukup banyak nama-nama yang tercatat ya Pak di situ ya, Ya. Pak. Itu usia-usia produktif dalam artian pemuda atau ada yang mungkin sudah berkeluarga yang tercatat di situ Pak? Nah, yang meninggal di sini dulu memang ada yang sudah berkeluarga tapi masih cukup muda waktu itu. Tapi mayoritas itu masih ya, usia produktif yang masih belum berkeluarga. Luar biasa ya, tentu saja ini menjadikan kita sebagai masyarakat Indonesia sekarang punya keterikatan dengan Kauman cukup tinggi ya. Iya. Jasa-jasa dari Jasa-jasa mereka beliau-beliau. itu yang mempertahankan kemerdekaan dengan taruhan nyawa itu. Betul sekali. Nah, kalau para wisatawan kemudian apakah datang ke sini ke Masjid Gede Kauman ditunjukkan monumen ini juga, Iya, Pak? salah satu tujuan wisata kita edukasinya di sini bahwa menunjukkan bahwa pemuda itu jangan takut untuk membela negara. Betul. Nah, maka kita tunjukkan monumen ini. Oke, kalau gitu saya boleh Pak diajak ke spot Oh, berikutnya. boleh. Ada di mana di sana ya? Kita sana nanti. Oke, monggo. Nah, Rachel, ini TK pertama di Indonesia Oh. yang didirikan oleh Kiai Dahlan. Yang waktu itu yang punya ide namanya Siti Umniah itu putrinya Kiai Pangulu yang di sana tadi. Oh iya. Yang Kiai Pangulu, putrinya Kiai Pangulu yang masih usia 14 tahun, tapi sudah punya ide untuk buat sekolah anak-anak TK ini. Wow, Hmm, ini ini- berarti hampir seusia Indonesia, Pak? Atau Lebih tua. Oh, Ini lebih berdiri tua. tahun 1919. Wow. Pertama di Indonesia, adanya di Yogyakarta Di Jogja. dan di Di Kauman. Kauman, betul. Luar biasa sekali ya. Wow, tidak terbayangkan ya bahwa kemudian saat itu kesadaran pendidikannya juga sudah cukup Sudah tinggi di sini. tinggi di Kauman ini. Oke, nah berikutnya kita mau jalan-jalan kemana nih Pak? Ya, ini sepanjang lorong ini dulu itu dihuni oleh para dagang batik. Oh. Jadi Kauman itu pada masa lalunya adalah sentra batik di keraton ini. Oh gitu. Ya. Di kanan kiri ini kalau kita lihat juga memang bangunannya juga cukup berbeda Ya, cukup ya. berbeda dari yang lain. Iya, dan ternyata kabarnya juga para saudagar batik ya yang Iya. pemilik-pemiliknya dulu ini. Ini contohnya itu dulu rumah pembuat batik, ya kan, besar-besar dan ornamennya unik, menunjukkan bahwa strata sosialnya waktu itu ya memang tinggi. Betul, betul. Karena memang sebagian besar warganya itu menjadi pengusaha batik juga. Oh gitu. Nah kalau sekarang apakah masih ada yang meneruskan atau gimana? Nah sekarang itu kebetulan mereka yang produksi itu sudah tidak ada.
Hanya kemudian ada yang beralih menjadi batik untuk edukasi Ya. dan juga batik hanya sekedar untuk disewakan untuk menjadi pakaian tradisional untuk foto priwet, untuk pernikahan itu. Seperti di sini kan Ya. untuk penyewaan pakaian tradisional untuk pernikahan juga. Oke. Nah, kalau misalnya kemudian wisatawan datang ke kampung wisata Kauman, kemudian juga jadi tahu ya, oh ini rumah-rumah dulu para pemilik batik Iya. gitu tuh ya Pak ya. Atau misalnya dari Kamwis sendiri peranannya seperti apa untuk lorong batik ini? Ya, kita perkenalkan bahwa inilah bahwa lorong ini dulu pada zaman dulu menjadi fungsi sosialnya bagi masyarakat. Dan juga bahwa lorong-lorong ini pengusaha batik yang dulu perkembangan Muhammadiyah itu tidak bisa dilepaskan dari peran para pengusaha batik itu. Dukungannya dari para saudagar batik itu. untuk kegiatan Muhammadiyah, Iya. gerakan religi. Kemudian juga pendidikan itu kan dulu juga atas bantuan para pengusaha juga. Wow, luar biasa ya, itu adalah hal yang perlu masyarakat Kauman syukuri Iya, dan juga lanjutkan semangatnya. Iya. Oke, mari Pak kita ke spot berikutnya. Oke Pak, ini berarti dulunya pendopo ya Pak ya? Pendopo, bahasanya pendopo. Yang Milik? dulu milik Kiai Sangitu. Jadi sebelum Kiai Dahlan itu punya tempat sendiri, punya langgar sendiri, beliau melakukan dakwah di sini. Sampai kemudian beliau punya murid-murid itu ada Kiai Sangitu, Kiai Suja dan yang lain itu, mereka sering dengan anak muda itu sering berdiskusi di sini. Dari diskusi itu kemudian muncullah kemudian kesadaran untuk kita dalam dakwah harus berorganisasi. Maka kemudian muncullah Muhammadiyah di sini. Oke, jadi ini adalah pendopo awal lahirnya Muhammadiyah. Betul. Kemudian di atas kita kalau habis diskusi sholatnya pada di Langgar Dhuwur. Ya bisa di sini. Ya, di antaranya gitu ya Pak ya. Oke, jadi ini memang kalau karena memang deket banget tempatnya gitu itu, dan ini kalau saya lihat masih terasa suasana sejarahnya Suasana juga sejarahnya. ya. Tapi sekarang apakah masih aktif digunakan atau bagaimana? Jadi kemudian hari dulu untuk ke masjid itu kan jalannya masih gelap. Sekarang relatif terang sehingga kemudian kami bersepakat bahwa kalau sholat di masjid tidak di langgarnya kecil-kecil seperti ini. Oh gitu. Akhirnya sekarang jadi ruang pribadi. Oke, ini juga penting sekali untuk teman-teman yang menyaksikan ini bahwa kemudian tempat-tempat yang kaya akan sejarah sekarang juga telah dimiliki oleh ahli warisnya. Ya. Jadi kalau misalnya mau berkunjung juga harus Minta perizinan izin, gitu izin karena ahli waris. ada yang tinggal juga di situ gitu ya, Ya. Pak ya. Oke. Kita semoga kawan-kawan bisa lihat lebih lanjut ya Pak ya. Iya. Sekarang kita lanjut ke spot berikutnya boleh? Kita ke rumahnya Ki Dahlan. Oke, monggo. Pak Gatot, saya tuh seneng banget tadi jalan-jalan di Kauman, Kampung Iya. Wisata Kauman. Nah, apalagi sekarang di belakang kita adalah Langgar Kidul Itu. Haji Ahmad Dahlan. Boleh dijelaskan Pak, ada apa aja di sini? Ya, di sini dulu tempat ini miliknya pribadinya Ki Dahlan. Oke. Ya, di atas itu untuk langgarnya, di bawah dulu untuk madrasah pertama kalinya Ki Dahlan. Madrasah pertama, Iya, itu sama yang TK tadi lebih tua ini. tahun? Ini 1913. Di Wow. TK 1919. Baik, luar biasa. Ini adalah tinggalannya Kiai Haji Kiai Ahmad Ahmad Dahlan, Dahlan, ya. begitu. Kalau yang sebelah kiri Pak, Ini rumahnya Kiai Dahlan. Ya, sangat sederhana. sangat Kiai Dahlan sederhana itu orang sekali. kaya, pengusaha besar, tapi sederhana kehidupannya. Sangat sederhana ya Pak, Iya. bahkan sangat dekat juga dengan tempatnya berkarya, Betul, ya. berorganisasi. Nah kalau yang di depan kita ini Pak, Jadi ini dulu madrasah awalnya hanya 2 tahun. Ya, oleh Belanda itu kalau mau resmi jadi sekolah, standarnya Belanda itu harus 3 tahun. Maka kemudian Kiai Dahlan membangun sisi sini untuk melengkapi kelas yang sebelum ada, jadi 3 tahun. oke. Kemudian dengan sejarah yang luar biasa, bagaimana kemudian kampung wisata terlibat untuk nguri-uri kebudayaan atau mungkin punya kegiatan di sini Pak? Kampung wisata dalam hal ini kami hanya berperan memberi penjelasan kepada warga yang datang, kepada wisatawan yang datang dengan sebaik-baiknya dan tentunya dengan data yang memang valid supaya tidak ada misalnya hanya sekedar yang didapatkan info yang tidak valid atau info yang hanya go to home kalau orang Jawa gitu. Tapi info yang disampaikan itu yang valid, yang memang sejarahnya itu ada. Oke. Itu kita menjaga supaya apa yang ditinggalkan oleh pendahulu kami itu bisa dicatat dalam memori masyarakat seperti itu. Oke,
betul. Tentu saja bangunan warisan budaya ini juga masyarakat, kampung Masyarakat, wisata ya. juga turut menjaga Turut dan merawatnya. menjaga. Kami turut menjaga, ya kalau ada kerusakan sedikit ya biasanya gotong royong untuk menjaga. Tapi kalau ada hal-hal yang besar, karena ini sudah menjadi warisan cagar budaya, kita nggak bisa pakai, ini urusan pemerintah. Oke, Pak Gatot, terima kasih sekali. Saya sudah diajak berkeliling. Iya. Rasanya hati saya penuh nih hari ini. Nah, izinkan saya akan melanjutkan perjalanan di Kampung Wisata Kauman. Terima kasih, hati-hati di jalan. Matur nuwun, ketemu lagi ya Pak di lain kesempatan. Insya Allah kita ketemu lagi. Amin, saya lanjutkan ya Pak ya. Monggo. Monggo, monggo. Warga istimewa itu tadi perjalanan Wijil di Kampung Wisata Kauman. Dan tadi Wijil sudah diajak jalan-jalan bersama dengan Pak Gatot dari pengelola kampung wisata. Kemudian juga sudah melihat dan juga mendengar perspektif dari Pak Afan, tentu saja dari DPRD Kota Yogyakarta. Dan tentu saja perjalanan ini menjadi perjalanan yang sangat menarik. Ada banyak potensi yang tadi sudah kita gali. Kira-kira selanjutnya kita akan jalan-jalan kemana ya? Jadi buat kamu semua, terus ikuti Warga Istimewa. Halo pemirsa Warga Istimewa, senang sekali kembali berjumpa bersama dengan saya Wijil Ramadhani. Setelah tadi jalan-jalan ke Kampung Wisata Religi Kauman, saya berkunjung ke Gedong Tengen. Seperti yang kita ketahui bahwa Yogyakarta menyimpan sejuta pesona dan juga banyak potensi. Banyak sekali yang ingin saya ulik di setiap sisi yang ada di kota Yogyakarta. Dan saat ini saya berada di Gedong Tengen, tepatnya di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Di sini adalah tempat berlatih kelompok bernama Elang Emas yang punya banyak prestasi terkait tarian naga. Akan seperti apa latihannya mereka, sejarahnya? Terus ikutin saya, yuk! Gimana kabarnya nih? Baik nih, baik sekali. Masih capek? Masih dong, karena kita habis benar-benar perform ini. Bener ya, tadi aku lihat latihan kalian seru banget. Kayaknya semuanya kondisinya prima semua ya. Ya, betul. Semuanya, wah keringetan semua gitu ya? Iya, keringetan semua. Tapi ngomong-ngomong, ini elang emas bener ya? Iya, elang emas. Kenapa sih dikasih nama elang emas? Dikasih nama elang emas yaitu kalau menurut saya sendiri ya, elang itu adalah hewan yang gagah dan elang itu adalah hewan yang tangguh. Makanya kita kasih nama elang, dan emasnya itu adalah kita harus bisa meraih medali emas di setiap perlombaan. Wow, keren banget nih. Ini tentu saja Warga Istimewa juga penasaran banget. Base campnya elang emas tuh ada di mana? Oh, untuk base campnya sendiri, kita ada di Kampung Sukadirjan di sana. Di sana biasanya ngapain tuh di base camp? Kita biasanya di sana bahas-bahas untuk latihan. Habis itu kalau ada perlombaan, kita mempersiapkan diri untuk perlombaan dan kalau bisa kita meraih medali emas. Wah, amin. Tapi kalau boleh tahu, ini anggotanya dari Elang Emas tuh sekarang berapa? Anggotanya dari Elang Emas mungkin ada 20 personil ya. Banyak banget ya? Iya, banyak sekali. Itu apakah kemudian setiap tahunnya selalu bertambah atau misalnya mereka tuh keanggotaannya tuh emang akan terus menjadi anggota sampai selamanya, gimana tuh? Kalau untuk tambahan personil mungkin akan ditambah jika diperlukan ya. Oh gitu. Jadi kalau kita tidak memerlukan mungkin tidak dan memakai orang yang dulu. Oke. Kalau boleh cerita nih, yang paling muda usianya berapa, yang paling senior usianya berapa? Kalau untuk paling muda kita di umur 17 tahun. Kamu berapa? 17 saya. Wow. Ada juga yang masih kecil-kecil itu, tapi kan kalau untuk perlombaan kita pakai yang sedikit remaja lah. Kalau untuk umur yang paling dewasa paling 25, 24. Oh gitu ya, jadi memang kalau usia-usianya juga tergantung dengan peraturan lombanya Iya, yang kita ikut juga serta. ngikut peraturan lomba juga. Oke,
biasanya nih latihannya itu berapa bulan sekali atau misalnya intens kalau misalnya ada lomba akan nonstop 3 bulan atau gimana? Atau seminggu sekali gimana? Kalau untuk latihan kita mungkin bisa seminggu 3 kali atau 2 kali mungkin ya. Wow, ternyata cukup rapat juga ya buat cukup latihannya rapat ya. Itu ngapain aja latihannya? Kita Apa kayak tadi itu atau gimana? Kayak tadi yang pertama kita ada naga, terus ada barongsai, terus ada tambur itu yang buat beduknya. Oh iya Ya, iya. terus ada kemjeng sama kendungan itu. Oh gitu. Nah berarti nih kalau misalnya warga istimewa mau nanggap, nah Ya, mau nanggap. kalau mau nanggap itu kemana, gimana caranya, terus paket lengkapnya ada dapat apa aja? Oh ya, nanti kalau untuk mau menanggap kita, nanti cari aja di IG-nya Elang Emas. Terus nanti sudah ada nama kontaknya, Gusur dan Raka, itu tinggal dihubungin aja. Oke di situ bisa ya. Ya, Terus bisa. apa biasanya kalau misalnya aku mau paket lengkap dapatnya berarti apa? Oh, paket lengkapnya biasanya kita ada naga sama barongsai, itu paket lengkapnya. Terus kita bisa juga barongsai doang satu itu, terus nggak tambahan yang lain. Udah. Oh, jadi sesuai permintaan aja Ya, gitu sesuai ya. permintaan. Betul, apalagi juga ini anak-anaknya aktif semua, ada pelajar, ada yang Ya, udah betul kerja gitu ya. Oke, kalau gitu apa nih yang mau disampaikan nih buat warga istimewa Warga untuk istimewa. terus mendukung kalian? Oh ya, saya memohon untuk kalian semua selalu dukung kami aja. Semoga saya dan teman-teman bisa mewakili Jogja ke depannya untuk mengikuti perlombaan yang ada di luar Jogja. Karena mungkin potensinya tidak hanya dari Sasana yang lain, karena kita juga memiliki potensi dan potensi muda itu harus selalu dikembangkan, jangan kita anggurkan. Terima kasih. Luar biasa. Kita ke teman-teman kamu yuk. Yuk. Halo Pak Tomo. Ye, siap, Mbak. Luar biasa. Ini saya panggilnya Pak Yoga atau Pak Tomo? Ya? Dere, nah, biasanya familiarnya Tomo kayak gitu kalau teman-teman orang-orang. Saya berarti ngikuti biasanya. Formalnya juga. Monggo Mbak. Jadi Pak Tomo aja biar akrab Nggih, Pak ya, biasa, izin ya Pak Nggih. ya. Ini seneng banget saya jalan-jalan di Gedong Tengen. Nggih, siap. Tadi juga begitu dateng lihat teman-teman Elang Iya. Emas lagi pada latihan. Latihan ya. Kalau ngomongin Gedong Tengen adalah tempat yang ada di pusat kota. Banyak juga jajan pasar yang ada di Ya, situ. sekitaran. Terus juga Sumbu Filosofi juga ada di dekat situ. Sekitaran. Sangat dekat gitu tuh ya. Cuman ring satunya tuh Mbak. Betul. Ya. Nah, selain itu kemudian ada potensi apa aja di Gedong Tengen, Pak? Ya itu tadi seperti tadi jajan pasar, seperti ada di kalau kesenian-kesenian di sini banyak tumbuh kembang kaitannya kesenian barongsai. Itu bisa masuk di kesenian juga bisa di olahraga Mbak. Teman-teman anak-anak. Kebetulan kan yang anak-anak muda Mbak. Ini kan bisa istilah memaksimalkan potensi anak muda lah kayak gitu. Karena kaitannya banyak tuh Mbak, sekitaran kota-kota itu kan kalau anak-anak muda yang kegiatannya negatif lah. Alhamdulillah kan ini kegiatannya sangat-sangat positif Mbak. Betul. Dan ada juga prestasinya anak-anak itu. Betul sekali. Iya. Jadi memang ini kegiatan teman-teman ini juga bisa masuk ke kebudayaan, Bisa, iya. masuk ke olahraga Iya. gitu Iya, Pak. iya. Ini namanya kan Elang Emas ya Iya, Pak. Boleh iya. tahu nggak sih itu sejak tahun berapa? 2021-nya Mbak. 2021 ya? Sekitaran itu ya. Nah, kemarin dari anak-anak itu kan bilang ya monggo enggak apa-apa karena kita saya dalam kan juga dari perwakilan dari teman-teman masyarakat juga yang ada di DPRD kota, makanya dalam kan sangat-sangat support, apresiasi karena biar ya istilah kegiatan mengarahkan kegiatan yang positif tuh apalah nanti kebutuhannya, insya Allah nanti kita nganu kalaupun nanti bisa dikonekkan dengan keprograman ya alhamdulillah kan kayak gitu toh Mbak. Oh iya, jadi memang dukungannya luar biasa karena Iya, insya ini Allah. juga menjadi ruang di mana anak-anak muda itu punya peran aktif, Iya. berkreasi, berkarya gitu ya Iya, iya, Pak iya. ya. Oke, nah kalau dari DPRD Kota Yogyakarta sendiri kemudian melihat potensi yang luar biasa dari anak-anak muda ini, peranannya seperti apa dukungan lainnya? Ya itu kan kalau kaitannya ya mungkin tadi ya kalau di bidang kesenian itu mungkin dari ada fasilitas dari Dinas Kebudayaan seperti NIK. Kalau ada NIK nomor induk kebudayaan itu dari Dinas Kebudayaan itu kan nanti bisa perform di di kaitan kegiatan kebudayaan. Mungkin kalau yang di setiap event setiap tahunnya itu seperti kalau ada Imlek di Ketandan itu mereka juga tampil juga istilahnya nanti. Dari itu pun nanti ada juga dalam tadi matur kan bisa masuk di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah kebetulan kan dari anak-anak itu kan juga
kemarin perform yang di Gunung Kidul itu, Yeah. nah itu kan juga alhamdulillah kan juara 2 kayak gitu Mbak. Padahal katanya mereka latihan sendiri ya Pak ya? Itu ya kemarin sebenarnya ada yang dulu kan terpecah-pecah dari anak-anak itu bergabung jadi satu karena punya keinginan mongkok kaitannya itu untuk jadi satu, terus itu membentuk grup sendiri kaitan Langmas itu lah. Itu kaitannya dengan itu ya sangat-sangat kita support lah apa yang menjadi keputusan anak-anak itu, taruh kata ya walaupun kemarin belum bisa masuk mungkin di ranah-ranah keprograman, udah kita karena ya kita eman anak-anak potensi-potensinya itu ya kalaupun nanti harus keluar baca sendiri ya insya Allah lah kayak gitulah. Wow, luar biasa. Jadi memang walaupun mungkin belum masuk ke program, tapi memang dari Dewan juga secara personal melihat potensi yang luar biasa sehingga mari kita dukung bersama-sama. Iya Mbak, iya. Wah, bahkan mereka juga belanja sendiri juga, latihan, nonton YouTube juga. Dengan YouTube itu bayangan mereka belajarnya. Karena melihat kemarin karena menghadapi kaitannya mau ada Porda, mereka mempersiapkan diri jauh hari terus itu pagi YouTube itu terus belajar dengan kan itu banyaklah tenis-tenis seperti itu. Iya. Tapi luar biasa ya prestasi yang sangat membanggakan juga ya, Pak. Alhamdulillah Mbak. Perjalanan mereka ya. Izin Mbak, mungkin apa yang mau disampaikan terkait kedepannya punya potensi yang luar biasa, barangkali gambaran program, rencana program berikutnya apa Pak untuk teman-teman Langmas dan juga potensi yang ada di Gedong Tengen? Ya, kaitannya dengan potensi seperti ini ya Mbak ya, karena memang kegiatan kalau taruh kata keolahragaan kan bahasanya nanti anak-anak itu atlet Mbak. Nah itu kan prestisnya kaitannya kalau dengan atlet itu ya. Mungkin lain cerita kalau ada pekerja seni kalau gitu. Bukan kita mendiskreditkan kaitan pekerja seni atau atlet enggak ya. Nah makanya dari itu kan kaitannya dengan harapannya juga kami harapannya juga kalau ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga pengen juga kaitannya itu loh Mbak seperti diskusi pengurusan nanti kalau itu ada di Pemkot atau PMK barang itu kan ada toh Mbak kaitannya pengurusan itu lah harapannya dengan cabur namanya Fobi lah harapannya juga kalau ada pertandingan karena kalau olahraga ini kan belum terlalu familiar kalau di Yogyakarta juga cuman sebatasan baru di kota ya. Kemarin juga yang ikut di kepesertaan di Porda itu baru Gunung Kidul, Bantul sama Kota Jogja. Nah itu kan masih ada padahal besok tuan rumahnya di Kulon Progo Mbak. Nah itu kan kita kan yang Porda ke depan. Jadi kan kita juga harapannya juga untuk memfamiliarkan itu kalau kalau penjurian kaitannya di Fobi ataupun di Porda itu harapannya ya fair biar nanti kan renteknya dari anak-anak itu tidak pupus dengan semangat apa yang mau disosialisasikan disiarkan kaitannya dengan olahraga baru ini. Itu pun baru di PON baru 2 kali besok yang kemarin di Aceh sama besok itu yang di NTB ya Mbak yang selanjutnya di 2028 loh itu PON itu kan NTB NTT itu. Nah itu kan harapannya kan kalau memang olahraga ini baru awal masuk di kompetisi itu harapannya juga penjurian itu harapannya fair. Oke, jadi pastinya memang tugas kita bersama untuk mengawal api semangat dari anak-anak muda di Kota Yogyakarta dengan dukungan dari Dewan, Pemkot, bahkan Pemprov juga begitu ya. KONI juga ada. KONI juga, oke. Ini kayaknya kita seru Pak, kita boleh lihat latihannya ya Pak ya? Iya, monggo Pak. Luar biasa ini teman-teman. Dengan anak-anaknya kebetulan masih sekolah semua ini Mbak anak-anaknya juga. Nah, warga istimewa itu tadi perjalanan Wijil di Kampung Wisata Religi Kauman dan juga Gedong Tengen. Ini membuktikan bahwa Kota Yogyakarta kaya akan potensi yang mestinya kita jaga, kita rawat, dan juga kita apresiasi. Mulai dari warisan budaya, pariwisata, UMKM, kuliner, pokoknya banyak banget. Jadi pastinya merupakan tugas kita bersama untuk terus menjaga dan juga merawatnya. Nah, warga istimewa, kira-kira abis ini kita jalan-jalan kemana ya? Buat kamu semua yang lagi nonton ini, komen di bawah ini dong. Sampai jumpa.